Dua kubu pengacara memperebutkan Agus Salim rupanya semakin mendidih ke puncak titik panas. Pihak LQ Law Firm yang menantang Farhad Abbas untuk melakukan pelaporan polisi mulai menagih aksi Farhad Abbas yang dituding hanya omon-omon belaka. Sebaliknya, Farhad yang dituding justru menantang balik agar pihak LQ Firm tidak mempermalukan dirinya. Benarkah Farhad bakal serius memperkarakan pihak LQ Law Firm pasca jadi mantan tim pengacara Agus Salim? Ironisnya, sementara Farhad Abbas dan pihak LQ Law Firm kian berseteru panas gara-gara Agus Salim, Agus justru cuek. Selain berusaha keras mengais saweran uang virtual lewat siaran langsung di sosial media, Agus Salim yang kini pengangguran pun menjalani hidupnya dengan santai, mulai bernyanyi, senam, hingga memakan ubi. Lantas, mengapa pula salah satu tim pengacara Pratiwi Novianti mendadak mengundurkan diri dan konon berbalik bakal bergabung menjadi pengacara Agus Salim? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasti kita laporkan. Seteru panas antara dua kubu tim pengacara Agus Salim kian mendidih panas penuh kejutan. Bagaimana tidak? Tak terima jika LQ Law Firm dijelek-jelekan oleh Farhad Abbas pasca kematian Alvin Lim. Deretan pengacara LQ Law Firm pun panas menantang Farhad Abbas untuk mempolisikan mereka sampai ke ranah hukum. Tapi hitungan hari berlalu, namun yang ditunggu tak kunjung terjadi. Farhad tak kunjung menjawab tantangan LQ Law Firm, apalagi melakukan pelaporan hukum ke pihak yang berwajib. Tak pelak, pekan ini LQ Law Firm pun menagih tantangannya kepada Farhad yang uniknya berujung kejutan. Karena alih-alih nyata melakukan aksi hukum, Farhad justru kembali mengungkit pihak LQ Law Firm yang telah menelantarkan Agus Salim. Pasti kita laporkan. Pasti kita laporkan. Dia menelantarkan, dia bikin gugatan, Agus gitu. Sudah klarifikasi kan? Mereka tahu, mereka katanya nggak tahu kalau itu kantor Farhad Abbas, makanya gaul dong. Masa berarti selama ini yang kerja Agus itu cuma satu orang, cuma Alvin Lim gitu. Ya, pasti gua laporin. Sampai hari ini kan kita masih menunggu nih laporan dari Farhad. Sebagaimana dengan video kami yang terakhir itu, bahkan justru kami menantang Farhad Abbas untuk melaporkan kami. Seperti itu. Nah, tapi kan sampai dengan saat ini, sampai dengan malam ini, kita belum menerima nih, baik itu bukti laporan atau berita tentang pelaporan dari Farhad Abbas. Jadi masih menjelek-jelekan nama LQ. Nah, seperti yang kami sampaikan di video kami bahwa sebenarnya sih apa yang diinginkan Farhad Abbas dalam hal ini. Mereka kan dari pihak Farhad Abbas kan, bahkan Farhad Abbas sendiri kan sudah menyampaikan bahwa melaporkan kan. Tapi kan sejauh ini sampai saat ini belum ada laporan. Ya, berawal dari aksi saling memperebutkan hak kuasa sebagai pengacara Agus Salim, konflik antara Farhad Abbas dan LQ Law Firm pun kian bergulir panas, bak blunder yang tak terhentikan menggilas apa saja. Jika Farhad menuding bahwa LQ Law Firm telah menelantarkan Agus Salim pasca Alvin Lim meninggal, maka sebaliknya pihak LQ Law Firm justru mengaku tersinggung. Karena Farhad mendadak muncul mengaku dan bertindak sebagai pengacara Agus, meski tanpa pernah bisa menunjukkan surat kuasa sebagai bukti otentik. Sejak itulah seteru Farhad dan LQ Law Firm mendidih ke titik panas berujung miris. Pasalnya, alih-alih sibuk membela Agus Salim, kedua kubu pengacara tersebut justru saling berperang di luar koridor hukum.
Dengan permalukan saya, Elki ya. Bahkan dengan Elki mencabut kuasa ke Agus, saya yakin bahwa Elki itu hanya satu, hanya Alvin Lim. Tapi begitu dicabut kuasanya dan diwakili oleh istri yang mencabut, akhirnya Agus tidak lemah, tapi mereka yang lemah. Farhad Abbas pembela kaum lemah. Kalau memang dia bagian dari kuasa kita, ya cantumkan di dalam surat kuasa. Dan itu pun tidak pernah ada di dalam surat kuasa kami. Agus sendiri yang memberikan kuasa penuh kepada LQ Indonesia Law Firm. Jelas di sana di dalam surat kuasa itu. Jadi jangan hanya omong-omong. Padahal kami sudah konfirmasi kepada istrinya Agus, ada tidak kuasa lain selain LQ di dalam kasus perdata ini? Tidak ada, jawabannya tidak ada. Nah, justru itu yang membingungkan kita. Jadi para tabas jangan membolak-balikan ini fakta lah. Seperti itu. Justru kami yang tidak tahu menahu. LQ sudah mau loh mendampingi Agus dengan secara cuma-cuma tanpa ditarik biaya. Justru dia bilang Farhad mengatakan bahwa apa sumbangsi LQ terhadap Agus, kan begitu kan? Apa sumbangsi LQ? Kasihlah 500 juta, kasihlah. Saya heran juga sama orang ini ya. Kenapa sedikit-sedikit statementnya itu di media uang terus. Coba teman-teman media perhatikan itu. Pasti sedikit-sedikit dia mempersoalkan masalah uang. Ada tidak sumbangsi uang dari LQK ini? Padahal secara moral ya, dibantu secara cuma-cuma, diantar berobat aja itu sudah harus disyukuri kan? Namun, jika faktanya Farhad Abbas tak pernah menunjukkan bukti otentik surat kuasa yang ditanda tangani Agus Salim sebagai bukti sah menjadi pengacaranya, teka-teki babak baru pun mencuat. Siapakah sebenarnya kini tim pengacara yang sah membela Agus Salim menghadapi kasusnya dengan Pratiwi Novianti? Benarkah Farhad dan LQ Law Firm saling berseteru di depan publik hanya untuk sensasi pansos mendongkrak pamor mereka sebagai pengacara yang secara realita kalah pamor dengan pengacara besar seperti Hotman Paris? Saat ini sudah ada belum Bang surat pemutusan sepihak dari pihak sana Bang? Ya nggak ada, cuma mereka ngomong-ngomong di TV aja. Kalau sudah yang ngomong itu mah, biar juga nggak pakai surat mah. Dan saya kan tidak pernah nuntut mereka untuk kerja. Maka waktu berduka pun saya juga mewakili Agus. Sama aja antara kuasa saya dan Agus. Kok mewek, kok ngambek katanya Agus tunjukin Farhad Abbas pengacaranya. Saya yang nyuruh kasih kalian, kan kalian datang ke sini sama-sama kita kumpul di sini, pers-pers di sini. Jadi maksud dari Farhad mau melaporkan LQ itu terkait dengan pencabutan ya berakhirnya surat kuasa dari saudara Agus. Kita kan pernah menandatangani 6 surat kuasa dari Agus ini. Tapi karena ada seperti yang kami telah bahas di video sebelumnya bahwa kami keberatan karena ada lawyer yang tiba-tiba masuk menjadi kuasa hukum dari Agus tanpa konfirmasi, tanpa pemberitahuan, ya kami tersinggung dong. Sementara dua kubu pengacara berseteru panas saling berebut tentang siapa yang sah menjadi advokat hukum Agus Salim, Agus justru cuek, lebih sering terlihat santai menikmati hidup, bahkan beraksi mengais saweran secara live di sosial media. Benarkah Agus sudah menyerah akan kasus donasinya dengan Pratiwi Novianti? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Ironis, sementara Farhad Abbas dan LQ Law Firm saling berperang panas memperebutkan siapa yang paling berhak menjadi advokat hukum yang sah untuk Agus Salim, faktanya Agus justru menunjukkan sikap cuek. Ya, alih-alih prihatin karena menjadi bagian dari pemicu seteru antara Farhad dan LQ Law Firm, Agus justru sibuk mencari nafkah uang bersama Wawa sang kerabat. Tak lagi bisa melihat dengan sempurna sehingga tak bekerja,
Agus pun memilih mencari uang dengan menyanyi secara live di sosial media demi mengumpulkan saweran uang virtual. Tak tanggung-tanggung, Agus sampai memborong menyanyi 2 babak lagu sehingga mendapat ratusan saweran bunga mawar. Tak puas hanya mendapat saweran receh karena bunga mawar bernilai di bawah Rp100.000, Agus dan Wawa pun ngebut melanjutkan menyanyi hingga mendapat saweran berupa lambang es krim hingga kupu-kupu. Yang jika ditotal nilainya bisa mencapai ratusan ribu rupiah yang bisa diraup Agus dan Wawa hanya dalam hitungan jam. Uniknya, selain mengais uang saweran virtual di ranah sosial media, Agus Salim yang kini pengangguran benar-benar menikmati hidup santai. Jauh dari pertarungan Farhad Abbas dan LQ Law Firm, Agus terlihat menjalani harinya dengan melakukan senam di tepi kolam renang hingga bernyanyi. 8. Ini namanya senam Michael Jackson ya. Kita ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu namanya senam Michael Jackson. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ya, supaya kempes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Ada apa dengan Agus Salim? Alih-alih sibuk mengobati matanya yang menjadi sumber donasi, namun akhirnya berkasus dengan Novi, Agus justru memperlihatkan gaya hidup santai, menikmati hidupnya yang kini bisa tinggal di unit apartemen mahal. Agus bahkan seolah tak peduli, apalagi mengambil sikap tegas memilih Farhad Abbas atau pihak LQ Law Firm, hingga konflik di antara keduanya tak kunjung reda, tapi malah semakin panas. Yang sontak saja mengulik pihak LQ Law Firm menuding Agus bak mengadu kedua pihak pengacara tersebut. Apa yang terjadi dengan Agus? Lebih sering terlihat santai menikmati hidup? Benarkah Agus sudah menyerah akan kasus donasinya dengan Pratiwi Novianti karena uang tersebut sudah didonasikan untuk korban bencana di Nusa Tenggara Timur? Kalau dipanggang itu dia ubinya nggak langsung kena ini apa namanya, dia hanya kena panasnya aja, hawa panasnya. Ini ibu panggang sendiri apa bagaimana? Oh ini apa Pak Ade Kampret mengundang Anda untuk ikut atau nggak usah? Nanti aja ya. Nah, jadi itu ini ibu panggang sendiri apa memang udah dibeli panggangan? Udah dibeli panggangan, jadi di supermarket itu semuanya komplit Gus. Nah itu enaknya, jadi dia yang dijual itu mulai dari yang basic itu Gus, sampai hal-hal yang mungkin yang udah ini jarang kita ini kan lah. Ternyata enak ya? Enak banget, ngenyangin lagi. Nyaman banget. Jadi bukan mudah sih sebenarnya. Ini mam. Orang anak yatim yang sehat aja kita larang jolimin. Ini orang buta yang kehilangan pekerjaan. Untung aja Elmi masih setia, masih bisa menjadi istrinya Agus. Saya nggak tahu nih kalau uangnya nggak ada ini apakah Elmi tetap akan setia sama Agus. Kalau sampai Agus kehilangan istri gara-gara uang ini hilang, yang bertanggung jawab ini adalah 4 orang itu gitu. Kalau perlu kita minta ganti 1 triliun. Ya kan? Orang lagi banyak uang, tiba-tiba uang dihabisin toh. Kalau kita tetap berpegang teguh yang namanya kode etik. Kalau si Agus sudah memakai pengacara lain, ya kita mundur dong. Jangan
diadu nih sama Agus, kita sesama lawyer nggak boleh seperti itu. Ada kode etiknya. Harusnya Farhad Abbas mengerti pengetahuan dasar itu. Dari Pak almarhum Pak Alvin, kita membantu Agus itu atas dasar kemanusiaan. Tidak ada embel-embel lain. Dan juga kita harus menjunjung tinggi kode etik profesi advokat. Orang sakit itu dibawa kemana? Ke rumah sakit ya. Tapi saya lihat Agus dibawa ke kantor polisi, ke pengadilan. Sampai sekarang nih, Agus ini kesehatannya gimana? Nah, itu saya ingin tahu juga kayak mana. Ya, terserah Farhad lah gimana dia. Itu strategi dia, kita juga nggak bisa mencampuri. Tapi itulah yang mungkin saya lihat dari Agus sampai sekarang. Kalau secara logika saya, orang sakit dibawa ke rumah sakit. Makanya almarhum Pak Al-Kiklim sebelum melangkah bicara langkah hukum, yang dibawa Agus ini dibawanya ke rumah sakit dulu. Sementara itu, Sylvia, salah satu tim pengacara Pratiwi Novianti alias Novi, mendadak mundur. Benarkah Sylvia bakal melamar jadi pengacara baru Agus Salim? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sementara dua kubu pengacara Agus Salim kian panas berseteru, pihak tim pengacara Pratiwi Novianti atau Novi juga mengutas aksi yang tak kalah memancing heboh. Pasalnya, Sylvia, salah seorang anggota tim pengacara Novi, tiba-tiba saja mengumumkan mengundurkan diri dari jajaran pengacara Novi. Apa yang sebenarnya terjadi? Entahlah. Yang pasti, Sylvia mengungkap bahwa membela Novi sebagai pengacara tak lagi sesuai dengan hati nurani. Ada apa gerangan? Waktu itu, saya menjadi pengacaranya Novi, bukan pengacara yayasan. Itu harus digarisbawahi dulu ya. Dan kemudian saya keluar karena sudah tidak sesuai dengan hati nurani saya. Di mana ketika saya memberikan pandangan hukum saya, tinjauan hukum yuridis saya kepada kepada Novi dan Gary, tapi dikatakan sudah terlambat dan viral, yang pada akhirnya tidak sesuai dengan hati nurani saya keluar. Yang kedua adalah saya diajak menjadi PH donatur. Pada saat saya masuk ke PH donatur, itu barang sudah jadi. Artinya sudah ada gugatan, sudah ada LP ke polisi, dan isinya juga tentang, ini biar saya luruskan ya, gugatan yang dilayangkan oleh PH Donatur adalah tentang 138 juta, bukan tentang 1,3 miliar. Dan LP yang dilakukan oleh PH Donatur adalah tentang 138 juta, bukan tentang 1,3 miliar, agar diluruskan. Tapi berjalannya waktu, saya keluar dari PH Donatur karena saya hanya merasa saya tidak menjadi bagian dari pembuat gugatan dan pembuat LP, sehingga saya kalau bicara kerja setengah-setengah saya nggak bisa, akhirnya saya keluar. Dan setelah saya melakukan sebuah kajian ilmiah, saya mendapati bahwa hal ini kenapa terlalu dipanjangkan. Padahal kalau menilik kepada tinjauan hukum saya yang pertama, ini adalah perkara tinggal membalikan telapak tangan, ya, di mana bahwa di situ ada haknya Agus untuk pengobatan matanya. Tapi ternyata ada beberapa oknum yang hanya ingin kasus ini viral sehingga mengorbankan netizen yang tidak bersalah diadu. Ya, akhirnya ada yang membuli, ada yang menghinakan, ada yang memfitnah dan sebagainya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.